Saya kembali akan menghubungi Pak Fredrik selaku kuasa hukum Setia Novanto. Halo Pak Fredrik, Anda masih bersama kami? Oke, tampaknya sudah putus. Saudara, kembali kami ingin menayangkan video yang beredar pada malam ini. Video ini diduga atau sudah dikonfirmasi bahwa terjadi kecelakaan yang melibatkan Ketua DPR Setia Novanto yang malam ini sedianya akan masuk menjadi daftar pencarian orang atau DPO KPK malam ini apabila tidak menyerahkan diri. Namun rupanya ada informasi terjadi kecelakaan dan saat ini Ketua DPR Setia Novanto sedang dirawat di Rumah Sakit Permata Hijau. Tadi kuasa hukumnya Fredrik Yunandi mengatakan bahwa kecelakaan ini terjadi ketika Setia Novanto akan menuju ke kantor DPP Partai Golkar. Selanjutnya akan bersama-sama dengan beberapa pengurus Partai Golkar menuju ke gedung KPK. Iya, ini adalah video yang kami dapatkan pada malam ini terkait dengan adanya kecelakaan yang menimpa Ketua DPR Setia Novanto. Tadi kuasa hukumnya mengatakan saat ini kondisinya terluka parah dan nomor polisi adalah B1732 ZLO, dikonfirmasi merupakan mobil dari Setia Novanto. Baik, kita langsung kembali berdialog dengan sejumlah narasumber. Narasumber saya yang kedua adalah Pak Zulhendri. Pak Zulhendri, Anda sebagai Wakil Bendahara Umum Partai Golkar sudah mendapatkan informasi bahwa memang malam ini akan ada rencana menuju ke gedung KPK mengantarkan Pak Setia Novanto. Saya belum dapat informasi itu, Mbak. Karena baru saya dapat informasi dari kuasa hukum tadi. Oke. Di sini. Sejauh ini bagaimana komunikasi di Partai Golkar terkait setelah Setia Novanto kemarin rumahnya digeledah, dinyatakan menghilang, tentu pasti frekuensinya sangat tinggi sekali komunikasi di sana. Dinamika tentu ada, Mbak. Tetapi dalam hal untuk menyikapi, mungkin ada orang-orang tertentu yang baru diajak komunikasi oleh ketua umum ini. Tetapi tentu kita menghargailah apa yang sesungguhnya menjadi tindakan daripada institusi KPK pada malam tadi. Saya ingin mengomentari dulu lah Pak Abdul Fikar kan. Kita sebagai orang hukum, saya mencoba mengajak kita berpikir dengan nalar dan perspektif hukum. Bagaimana Pak? Bahwa hukum itu adalah ilmu yang dinamis. Hukum itu adalah ibius society, ilmu sosial yang sesalah-salahnya ada ruang untuk membenarkannya. Ada asas praduga tak bersalah maksud Anda? Bukan. Ilmu hukum itu adalah ilmu sosial. Sesalah-salahnya seseorang ahli hukum melihatnya, tentu masih ada ruang di balik kesalahan itu yang betulnya. Sebaliknya, sebenar-benarnya seorang ahli hukum melihat satu persoalan tadi, tentu ada ruang untuk menyatakan pandangan orang lain ada yang salah juga. Nah, ini yang saya ingin mengajak kita semua, apa yang dilakukan oleh penyidik KPK pada malam hari kemarin, tentu ada suatu pandangan orang yang menyatakan itu logik dan memenuhi prosedural. Anda itu posisi sah-sah yang saja. Oke, Anda posisi yang logik atau tidak? Nah, saya barangkali dengan ada pihak lain juga yang berpandangan berbeda. Tentu kita juga anggap itu sah-sah saja. Jadi tidaklah sebuah harga mati bahwa hukum itu positivisme ansih bahwa tidak ada ruang untuk berpandangan lain. Nah, kita berpandangan berbeda. Jadi begini Mbak, ketika Pak Novanto ini dinyatakan tersangka untuk sprindik yang kedua kalinya, itu kan jelas di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 untuk mentersangkakan seseorang harus diperiksa dulu si calon tersangka. Dan sekarang mau diperiksa gimana Pak? Pak Setia Novanto dipanggil beberapa kali nggak datang. Itulah masalahnya, kan ada suatu landasan perdebatan di situ bahwa ketidakhadiran beliau tentu ada alasan. Nah, alasan inilah yang perlu kita satukan persepsi. Kalau ada yang berpandangan tidak perlu izin presiden, sah-sah saja, ya kan? Tapi kalau ada di pihak kuasa hukum, saya bukan di pihak kuasa hukum, tapi kalau pihak kuasa hukum menjustifikasi perlu izin tertulis dari presiden, itu sah-sah saja. Sah-sah saja. Nah, ini yang perlu disatukan persepsinya dulu. Menurut saya,
Kalau KPK mau legowo, bisa aja. Oke, baik. Saya tahan dulu karena rupanya sudah bergabung bersama kami Pak Rasman Nasution. Pak Rasman ini dulu adalah mantan pengacara Setia Novanto yang juga merupakan praktisi hukum. Halo Bang Rasman, apa kabar? Kabar sehat. Mohon maaf ya, saya sedang di Medan. Siap, sedang di Medan. Bang, mengikuti terus perkembangan berita, Bang? Pasti dong, mantan klien gua. Wah, oke. Apa update yang Anda dapatkan sekarang? Tadi infonya ada kecelakaan yang terjadi di Jakarta malam ini. Begini ya, saya melihat bahwa ketika Pak Setia Novanto ditersangkakan dan kemudian dilakukan pra-peradilan, yang saya lihat saat ini digawangi oleh rekan saya Fredrik Yunadi. Ya. Itu kesannya menurut saya, setelah dimenangkan pra-peradilan itu, saya mendapat kesannya ini kesan saya ya, bahwa rekan saya Fredrik Yunadi ini terlalu berlebihan. Lebaynya di mana? Berlebihannya di mana? Pengalaman kita ketika Pak Budi Gunawan dulu, begitu Pak Budi Gunawan menang, saya diwawancari oleh media, saya langsung menyatakan di situ bahwa kita melakukan sikap yang sangat-sangat top gitu ya. Dengan mengatakan bahwa KPK adalah anak kandung Polri dan lain sebagainya, sehingga tidak perlu lagi orang yang mememe Pak Setia Novanto itu harus dilaporkan, kemudian melaporkan juga ada katanya surat palsu. Ini menimbulkan kontraproduktif sehingga KPK yang tadinya menurut saya, ini dalam hitungan-hitungan saya, dugaan saya ya, bahwa yang tadinya tidak akan terlalu merespon bagi persoalan ini menjadi begitu menggejolak. Dan akhirnya semua termasuk presiden dan wakil presiden menjadi ikut berbicara. Anda mengatakan sekarang ada manuver dari kuasa hukumnya Setia Novanto sendiri yang memperkeruh suasana. Agar rekan saya, Fredrik Yunadi, boleh kita sebagai lawyer melakukan manuver, sikap, cara membela klien, the power, public opinion itu silakan. Tapi jangan berlebihan menurut saya. Karena dalam pengamatan saya, rekan saya Fredrik Yunadi ini berlebihan. Sehingga menimbulkan pro kontra seperti yang sekarang ini. Ini penilaian saya. Adapun kejadian yang tadi malam menurut saya, juga itu menjadi tanda tanya besar. Tadi malam Pak Novanto tidak tahu di mana keberadaannya. Tiba-tiba sekarang ada dugaan, ada kecelakaan yang menimpa beliau. Nah, beliau itu dari mana? Tadi malam di mana? Sekarang ada di mana? Lalu tabrakan. Loh, ini harus ada jelas di mana dia tadi malam, di mana berada gitu loh. Saya berada pada posisi yang menurut saya bahwa ini harus juga dicermati, dilihat supaya tidak ada prasangka bahwa ini disengaja dan atau lain atau upaya hukum untuk juga menghindar dari proses yang sedang dilakukan di KPK. Anda melihat kecelakaan yang terjadi pada malam ini, apakah upaya Setia Novanto menghindar dari KPK? Menurut saya banyak dugaan-dugaan. Ini banyak teman-teman saya para lawyer di Medan sekarang kami lagi makan. Banyak kita menduga bahwa jangan-jangan ini bisa menjadi satu cara. Dan tidak perlu disebut Fredrik mengatakan, oh saya akan lapor polisi. Ini saya yang ngomong ini, laporkan aja Fredrik. Ini jangan begitu dong dari lawyer gitu loh. Jadi kita ini jangan sedikit-sedikit menggertak orang melaporkan ke polisi. Iya, banyak kasus di negara polisi ini malah penuh Pak berkasnya gitu di kantor polisi ya kalau sedikit-sedikit lapor. Iya. Baik Bang Rasman, terima kasih atas waktu bergabung bersama kami. Selamat menikmati Medan di waktu malam. Baik. Saya sudah mendapatkan narasumber yang selanjutnya, yaitu adalah Pak Edi dari Komisi 3 dari fraksi PDIP di DPR. Selamat malam Pak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami saudara, kami akan kembali dengan dialog dengan 3 narasumber saya. Tetap bersama kami di Saling Silang.